Abdia Maidan. Hadir Bu. Umira Afradia. Hadir. Nurul Aisyah. Hadir. Nadia Najwa. Hadir Bu. Susi Ismayani. Hadir Bu. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Kemana ada surat-suratnya? Tidak ada Bu. Oke, baik. Saya kira kita akan memulai pelajaran kita dengan materi sejarah manusia, ruang dan waktu. Apa kalian tahu apa itu sejarah? Ada yang tahu? Sejarah adalah mengenai masa Sejarah lalu. adalah cerita tentang masa lalu. Mengingat masa lalu, membahas masa yang Hal-hal peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi, oke. Jadi sejarah merupakan peristiwa nyata yang terjadi di masa lalu atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Dan manusia. Ada yang tahu apa itu manusia? Orang. Ya, kita sendiri. Jadi manusia di dalam sejarah berperan sebagai pelaku sejarah. Yang mana sejarah manusia dikategori sebagai objek dan subjek. Yang mana subjek ini, yang mana objek merupakan manusia dijadikan sebagai sasaran sejarah. Dan objek dan subjek, maksudnya subjek dijadikan manusia dijadikan penentu jalannya sejarah. Ada yang mengerti? Selanjutnya ruang. Ada yang tahu apa itu ruang? Ruangan. Ruang didefinisikan sebagai tempat. Tempat terjadinya sejarah. Yang mana kejadian sejarah diangkat melibatkan tempat terjadinya peristiwa. Selanjutnya waktu. Tahu apa itu waktu? Waktu di dalam sejarah didefinisikan sebagai Tanggal kejadian. kegiatan manusia dalam kurun waktu yang diangkat menjadi sejarah. Oke, ada yang paham dari penjelasan itu tadi? Ada yang kurang paham? Tidak ada. Baik. Jelas Bu. Sekarang Ibu akan memberikan contoh peristiwa sejarah berdasarkan manusia, ruang, dan waktu. Kenapa kampusnya?
Contoh unsur sejarah berdasarkan manusia, ruang, dan waktu. Yang mana manusia. Di sini yang dijadikan unsur sejarah manusia yang mana? Dari tag ini. Soekarno. Oleh Soekarno. I.R. Soekarno. Ya, I.R. Soekarno. I.R. Soekarno. Ruang. Yang mana berdasarkan ruang? Jakarta. Oke. Jakarta. Ini berdasarkan ruang. Jalan Pengaksaan Timur nomor 256 Jakarta. Berdasarkan waktu 17 Agustus 1945. Oke, baik. ini berdasarkan unsur-unsur sejarah. Ada yang paham? Ada yang kurang paham? Oke. Jadi ibu akan memberi kalian tugas yang mana menganalisis peristiwa sejarah berdasarkan unsur sejarah dari tag ini ya. Kelompok 1, tolong dibagikan kelompok. Ini ada Bu, udah. Kelompok 1 tugas sejarah. Ibu akan membagikan tugas ini, menganalisis sejarah peristiwa Perang Diponegoro dan Perang Pedri berdasarkan unsur-unsur sejarah. Ibu akan membagikan file kan, ya? Oh, kan? Tolong bagikan ke kawan-kawan ya. Ibu beri waktu 15 menit. Selanjutnya dipresentasikan ke depannya oleh perwakilan per kelompok. Ibu. Dipresentasikan Bu? Sudah? Tidak Bu. Oke. Sekarang maju ke depan per kelompok ya. Satu-satu. Jelaskan ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas dari kami, yaitu tentang menganalisis peristiwa Perang Diponegoro dan Perang Pedri berdasarkan unsur-unsur sejarah. Yang pertama itu Perang Diponegoro. Berdasarkan ruang, perang langsung selama 5 tahun dari 1825 hingga 1830 di masa kolonial Belanda. Periode ini menandai puncak perlawanan rakyat Jawa ke seluruh terhadap kolonial. Yang kedua yaitu tempat terjadinya di Pulau Jawa, khususnya Yogyakarta dan sekitar meluas ke Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur.
Yang selanjutnya itu Malaysia. Pangeran Diponegoro, pemimpin utama yang karismatik dan simbol perjuangan rakyat. Jenderal Bishop, pemimpin Belanda yang menerapkan strategi benteng dan jabatan. Silakan duduk. Sekarang kelompok kedua, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya utusan dari kelompok 2 yang berjudul di sini yaitu menganalisis peristiwa Perang Diponegoro dan Perang Pedri. Berdasarkan manusia, ruang dan waktu. Yang berdasarkan manusia, Tuanku Imam Bonjol, pemimpin kaum Pedri dan simbol perlawanan Islam. Kaum adat, kelompok lokal yang awalnya bekerja sama dengan Belanda. Dan berdasarkan ruang, wilayah Mangkabau, Sumatera Barat dengan pusat konflik di Bonjol. Selanjutnya yaitu yang terakhir berdasarkan waktu, yang mana perang berlangsung selama 16 tahun dari 1821 hingga 1837. Dan terjadinya dalam 2 fase besar, konflik internal antara kaum adat dan Pedri, kemudian melawan kolonial Belanda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan dari presentasi kalian, Ibu melihat kalian sudah bisa mengerti sejarah manusia, ruang dan waktu. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Cukup sekian dari materi kita hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, Ibu mohon maaf. Kita akhiri kelas hari ini dengan berselawat bersama kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.